Loh, kok jadi saya pula yang penyesat? Sekarang kau tunjukkan dalilnya di mana Yesus anak Maria ini pernah menyatakan dirinya Tuhan. Sekarang ya iyalah. Aku tunjukkan. Sekarang kita tanya kau cuma. Tunggu, saudara, sabar dulu, sabar ya, tenang. Coba kau tunjukkan ketika Yesus hidup selama 33 tahun, di mana dia pernah memperlihatkan sisi ketuhanan dirinya. Silakan. Ucap itu, Coba kau tunjukkan kapan Yesus pernah menunjukkan sisi ketuhanan dirinya. Silakan. Sebentar cuma. Nggak ada. Sebentar. Biarkan narasiku yang bermain. Silakan. Jangan narasiku. Kau mengatakan bahwa yang disalib itu bukan Yesus, oke? Iya, itu udah pasti tuh. Oke. Sekarang kutanya kau. Kau percaya dengan pernyataan Yesus di Matius, Markus, dan Lukas kan? Biar kutunjukkan bahwa Yesus mengatakan bahwa dia akan mati dibunuh. Saudara, saya semalam kalau udah sampaikan samamu, kitabmu itu bukan kitabnya Yesus. Loh, kenapa kau jadi nangis? Oke lah, kalau kau nggak percaya dengan Matius, Markus, dan sebelumnya, nggak ada yang kau percaya Alkitab itu, maka kita nggak ada guna berdebat. Kamu jangan memaksa, kau jangan paksa saya. Karena kau mengambil ayat Alkitab sesuai keuntunganmu. Dengarkan saya, Bung. Penulis Bible itu. Dengarkan saya. Penulis Bible itu merangkum penjelasan dua sisi. Abang kenapa nggak mau dengarkan saya dulu? Jangan emosi dulu. Sabar emosi. Aduh, kabur. Jangan emosi. Kapur. Penulis Bible itu mengumpulkan kemudian literasi-literasi yang ada. Penulis Bible menulis tentang cerita Yesus yang adalah rasul utusan Tuhan kepada Bani Israel. Lalu juga menulis juga pemberitaan yang menceritakan tentang orang yang keluar dari kubur, digabung menjadi satu dalam sebuah kitab. Bang Juma, abang Siap. tadi pendeta ya? Yang mana? Itu yang baru naik tadi, abang lah itu. Kayaknya sih iya. Pelayan dia itu penghujat memang dari dulu. Dia suka menghujat. Sekarang agak mending dia. Perpuluhan lah, perkuat bilang aja bang. Itulah. Jadi mau sampai pantatnya ikut bicara pun, dia tidak akan pernah bisa menunjukkan data di mana Yesus pernah membuktikan dirinya Tuhan. Di mana? Tak ada pekerjaan Yesus sebagai bukti ketuhanan, nggak ada. Udah capek untuk mencari itu, nggak ada jumpa aku bang. Bahkan pendeta nggak ada, betul. Nggak ada. Ketika dia membangkitkan orang mati, dia sebagai manusia di situ. Malam, Bang Juma. Iya malam bang. Apa kabar Bang Juma? Sehat ya? Sehat. Alhamdulillah. Saya mau menanggapi teman saya yang Kristen tadi. Siapa namanya? Olon ya? Iya, silakan. Iya, Holong. Ya. Benar-benar Kristen itu Bang Juma. Benar bang, nggak usah tanya Bang Juma, aku aja bang. Beliau Kristen. Lanjut. Ya, benar-benar Kristen lah. Ya. Tadi kan sudah open camp dia menampakkan salib. Coba ucapkan doa Bapa kami dulu. Oh, mau itu bang ya? Oke, saya ucapkan bang ya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Apa berlanjutin bang? Kan doa Bapa kami kan sampai terakhir kok. Doa Bapa kami yang ngajarin siapa bang? Anda ini gimana sih? Anda bilang tadi Kristen. Yang ngajarin doa Bapa saya tes Anda itu siapa, bang? Kristen apa enggak? Coba kamu ucapkan doa Bapa kami itu seperti dari awal sampai akhir. Loh, tadi itu kan sudah kan tadi. Dari awal sampai akhir. Kita ikutin aja bang. Nanti biar aku. Bapa kami yang di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerjamu, jalan kehendakmu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari makan kami secukupnya, dan ampuni akan kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami.
Dan jangan membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan, kekuasaan dan karena Engkau punya kerajaan, kekuasaan. Apa ya? Lupa juga aku. Kamu doa aja, ini kamu Kristen apa enggak? Bang, Kristen loh, Bang. Doamu kok kayak gitu? Tahu, perlu aku masuk ke rumahku ya. Berkau tengok semua foto-foto Yesus ya. Buat emosi, Bang. Ya sudah, tampilkan open cam Oke lagi, lah, saya ngikut tiga itu ya. Saya tidak percaya kalau ya, open cam kamu baca ini ya, Yohanes 15 ayat 6 ya. Baca. Yohanes 15 ayat 6. Coba kamu baca itu. Gimana nyalakannya nih? Coba kamu baca Yohanes 15 ayat 6. Terima. Ada fotonya. Ya, terima. Nggak bisa nyalakan lampu nih. Nyalakan dulu. Bertahu ini anaknya. Ini Bang ya. Saya Kristen Bang. Nggak lihat salib itu Bang. Salib Bang. Salib Bang. Iya, tapi kan doamu tadi nggak benar itu. Udah. Mau lihat apa lagi Bang? Mau melihat kitab Bibel? Salib itu siapa? Salib itu bisa dibeli di mana tuh? Bisa. Waduh, orang Muslim nggak bakalan pakai salib kayak gitu. Buat Yang apa kalau Muslim? Yang penting tuh doa lah, doa. Bang, ini loh Bang, Shalom. Ya Bang ya. Ngadi-ngadi orang ngomong yang Betul, benar. kamu masang salib di rumah itu lantas Anda nggak percaya Yesus Tuhan itu gimana ceritanya? Memang Yesus nggak Tuhan? Loh, enggak, kenapa di rumah Anda dipasang salib? Lah, saya ngikutin Padahal Anda ajaran. tidak percaya Yesus itu Tuhan. Loh, saya ngikutin ajaran dia aja loh Bang, karena ada kata. Dengar dulu. Bang Juma, Ada kata mengatakan. tolong kasih syahadat ini. Berikan syahadat untuk orang ini. Pantas dia dikeluarkan dari Kristen itu. Bukan Bang, bukan. Ya, Yesus Ya. itu mau dipercayai sebagai utusan Tuhan Bang, bukan mau Sudah dipercayai Bang sebagai Juma, Tuhan. kamu jangan mana-mana. Ini loh ya, saya bacakan ayat Yohanes Dengar 15 dulu. ayat 6 ya. Siapa namanya? Dengar dulu. Bang Juma minta tolong ya, dengarkan saya, dengarkan saya. Yesus, Ya, elah, Yohanes omongan 15 ayat 6, di mana di situ mengatakan barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering, kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Itulah Abanglah Anda. itu. Abanglah itu. Itulah Anda. Abanglah itu. Salesius. Ya, itulah Anda. Dengar Anda yang dulu. tidak percaya itu. Oke, itu Bakarlah sama. kamu di api neraka. Olon itu siapa itu? Paham nggak itu? Dengar dulu Bang. Dengar dulu. Barang siapa ingin sampai kepada Bapa di surga, maka ikutilah ajaran Yesus. Ajaran Yesus bukan Yesus dibilang sebagai Tuhan. Hal gimana sih pemikiranmu? Yang tidak berbuah itu dibuang seperti Anda itu. Dikeringkan, dicampakkan ke dalam api. Karena Anda tidak berbuah. Gini loh, kalau dikatakan Tuhan Paham ya. itu? Dikatakan Tuhan ya. Ini Campakkan, dikeringkan, dibakar di api. Karena Anda tidak berbuah. astaga Tuhan. Dengar dulu. Kalau Tuhan itu bisa saja seperti manusia gini, Bang. Seperti itu. Saya itu ya punya Kalau- jangan saya dulu. Bapak saya itu punya pekerja ada sekitar 18 orang. Karena saya ngasih gaji Saya mereka. tidak tanya bapakmu. Iman itu dikasih, bukan itu dari bisa dari tergantung Tuhan dari juga, Bang. Bapak. Dari Andamu sendiri. Itu loh. Bolehlah kamu tidak percaya Yesus sebagai Tuhan, nggak apa-apa. Kenapa Iya, kalian saya juga tidak? dengar dulu, makanya dengar dulu Bang. Saya itu tidak percaya bahwa Yesus itu sebagai Tuhan. Cuma Makanya setiap saya orang itu percaya bahwa Yesus itu mengajarkan yang benar. dicampakkan di dalam api. Itulah ajaran Yesus. Dikeringkan, dibakar di dalam api. Oh, jadi sekarang gini aja Bang. Abang bilang tampakkan Yesus. Jadi Yesus itu pendendam nih, dendam sama saya nih. Bukan begitu, Saudara Holong. Sebenarnya teman kita ini salah baca data. Dia tidak ngerti Bible. Sebenarnya yang dimaksud Yesus itu tidak tinggal di dalam aku adalah orang-orang yang tidak mengikuti perkataannya.
Yesus perkataannya apa? Dia Tuhan atau dia utusan Tuhan? Justru orang yang menuhankan Yesus sekarang itulah yang Bang Olo dilempar ini ke percaya Yesus neraka. apa enggak? Dia percaya kalau Yesus itu utusan. Dia percaya, Dan Yesus tapi dia mau Tuhan, dipercaya. Dengar dulu. Loh, Saya Yesus percaya, mau dipercaya sebagai utusan, Bang. Bukan sebagai saya Tuhan. percaya sama Yesus. Saya percaya ajaran Yesus. Tapi saya tidak percaya. Sudahlah. Tuhan. Pantas Anda dikeluarkan dari Kristen karena Anda tidak paham siapa Yesus itu. Pantas dicampakkan dalam api, dikeringkan dari kayu bakar. Ini aja lah Bang, kata singkatnya suruhlah Yesus mencampakkan aku. Itu. Jadi percuma kamu masuk Kristen kalau Anda tidak paham apa itu Kristen. Saya nggak masuk Kristen Bang, memang dari sononya udah Kristen. Ya makanya Anda dikeluarkan itu. Tadi kan Yohanes 15, coba baca Yohanes 15 ayat 6 tadi. Loh, Ranting yang tidak berbuah itu harus dipotong, dikeringkan, dicampakkan dalam api. Ya seperti Anda itu. apa hubungannya saya mengatakan Yesus sebagai Tuhan? Ayatnya Abang kasih. Kristen itu tidak butuh orang banyak, butuh orang paham. Paham itu. Sekarang gini aja lah, Kalau Abang. tidak berbuah dipotong, disingkirkan. Abang mau cari ngoceh loh, dengar dulu aku Bang ngomong. Sekarang gini. Anda itu tidak berbuah memang. Bapak itu siapa Bang? Tidak berbuah kan? Loh, Bapak itu siapa tidak berbuah, nggak nyambung? Tahu nggak ilmu pertanian? Kalau ada pohon yang tidak berbuah itu dipotong sama pertanian, dibuang karena tidak ada gunanya. Bentar-bentar Bang ya, ada telepon dari tukang pendeta nih. Begitu. Bang Juma. Bang Juma. Ya, monitor. Nah, aku jeda bentar Bang ya, soalnya ada telepon dari Bang Pendeta Pahutar. Siap. Salam perpuluhan bilang ya. Ya, ini salam perpuluhan nih. Siap. Silakan Bang Juma, saya minta kalau memang saya turun nggak apa-apa. Saya hanya mau melayani Kristen yang ngaku Kristen, Bapak kami aja nggak bisa. Allah. Ngomong aja suruh turun. Mau turun Bang? Enggak disuruh turun sama Abang itu Abang Pahutar pendeta itu. Gimana Celsius? Saya bilang. Sudah selesai, saya sudah baca ayatnya. Jadi memang orang seperti Olon ini memang harus dikeluarkan dari Kristen karena dia tidak bisa berbuah. Kalau jadi Kristen itu ya harus bisa berbuah, bermanfaat untuk orang banyak. Itulah Kristen. Kalau rantingnya itu tidak berbuah, itu dipotong, dikeringkan, dicampakkan dalam api. Itu ajaran apa Kristus. hubungannya Bang dengan ayat yang Abang berikan sama saya dengan saya mengatakan hubungan Anda itu mengaku Kristen tapi tidak percaya Yesus, itulah. Saya percaya Yesus. Loh, ajaran Yesus itu benar. Anda bilang tadi Yesus itu Tuhan. Nah iya, ketika Anda tidak mengakui dia sebagai Tuhan, ya itu namanya ranting yang tidak berbuah. Harus dipotong, dikeringkan, dicampakkan dalam api. Saya berulang-ulang berkata-kata seperti itu. Itu ajaran Kristen. Jangan hanya mengaku Yesus, di mulut, jangan. Loh, tidak perlu orang seperti kamu. Pantas kamu masuk agama mana saja silahkan. Mau masuk Islam juga silahkan Bang Juma yang ucapkan kalimat syahadatnya. Oh, enggak Bang, enggak. Kan begitu. Kristen tidak butuh orang seperti kamu. Sebagian daripada ini Kristen semua Bang.
Ini ada saya mau kumpulkan bang. Ada nih sekitar 20 orang nih bang. Udah, Saya buka lagi akun saya. Mau saya tunjukkan bang. Udah. Di KP Kalau ini, di KP tidak saya percaya Yesus sebagai Tuhan ya sudah keluar aja, tidak apa-apa. Bahkan pendeta ada nih bang. Pendeta Tobing. Pendeta apa? Gimana? Pendeta apa? Loh, abang kok malah aduh. Abang itu kalau ngomong ada bukti bang. Saya ngomong itu semua ada bukti. Ya, kalau ngomong itu ada bukti. Dengerin saya bilang. Kristen tidak butuh orang seperti kamu. Meskipun kamu jumlahnya 1000, tidak butuh kamu. Kristen tidak butuh. Sama kau bang dengan pendeta. Pantas untuk dikeringkan, dicampakkan dalam api. Seperti itu. Kalau disuruh debat, silakan Anda selangit. Menjalani diskusi yang benar, jangan ngoceh-ngoceh gini bang. Ada kita beri waktu 4 menit bang. Tidak butuh kami. Tidak membutuhkan orang seperti kamu. Ya. Paham ibu ya? Gini loh bang ya. Silakan kamu bersyahadat deh. Monggo bang Juma. Apa syahadat bang? Ya, saya turun dulu ya. Halo, apa syahadat? Weh, kok lari pula? Dunia. Kok malah dibilang aku nggak Kristen? Ini Kristen semua nih. Ada yang mereka apa berani nyangkal omongan saya? Nggak ada. Saya ngomong di luar, malah di kafe nih ha. Kafe tempat ayah saya. Nggak ada alasan saya untuk masuk Islam, nggak ada. Karena saya mengaku Yesus itu adalah utusan Allah, satu-satunya menjalankan, mengajarkan yang benar. Yang saya sangkal selalu dikatakan Yesus itu sebagai Tuhan, tidak. Masa Tuhan manusia? Ngadi-ngadi kau ngomong kau. Nanti kau bilang pula itu seperti si hadis itu, Muhammad adalah Tuhanmu, kau bilang pula itu. Udah jelas dia itu nabinya orang Islam, utusan Allah. Sama seperti Yesus, dikatakan itu Nabi Isa. Bukan Tuhan, bukan Allah, bukan Bapa. Nah, datanglah kan untuk ngomong Tritunggal, tiga dalam satu. Apa? 3 Tuhan kalian? Ngadi-ngadi kalau ngomong kalian tuh. Ya, saya menjelaskan apa lagi nih? Malam. Anda percaya Alkitab atau Al-Quran? Alkitab. Kenapa kau bilang Yesus itu bukan Tuhan? Memang betul. Coba kau pernah nggak kau baca Yohanes 13 ayat 13? Nah, bacain dulu. Benar apa kamu guru dan Tuhan? Benar apa katamu sayalah guru dan Tuhan katanya? Gimana? Tuhan itu. Gimana? Dengar dulu. Kamu kenal Prabowo nggak? Apa sampai ke Prabowo? Kenal Prabowo nggak? Jawab dulu lah. Aku jawab pertanyaan kamu. Berarti aku jawab pertanyaan kamu. Ya presiden lah Prabowo, ngapa lagi sampai ke Prabowo? Loh, kok Prabowo presiden? Kau bilang namanya Prabowo, kok kau bilang pula presiden? Jadi siapa Prabowo tuh? Lah, kamu kenal Prabowo nggak? Yang saya tanya, pernah nggak kau baca Yohanes 13 ayat 13? Iya, dengar dulu abangku, cintaku. Iya, ini dulu. Bukan kita satu iman loh. Jawab dulu. Dengar dulu. Nah, kita slow aja, slow santai. Jawab. Nah, tadi abang bilang. Tengah aja Gerunda. Jawab dulu. Apa yang perlu ku jawab dari abang? Kau bilang tadi Yesus bukan Tuhan. Iya. Pernah nggak kau baca Yohanes 13 ayat 13 kalau kau percaya Alkitab, nggak percaya Al-Quran?
Bang Arif, saya izin bentar ya. Monggo, ya Gurunda. Iya. Menyeret meninggal dunia. Dengar omongan orang ini. Meninggal dunia. Tunggu lu. Enggak dengar omongan abang ini. Bentar lu. Aduh. Bentar bang ya. Bang apa tadi bang? Bang kelas kaca. Bentar bang ya. Abangku. Biar aku jelas soalnya sini ribut bang. Aku di kafe nih. Coba diulang bang. Kan udah dibilang di situ, benar katamu, sayalah guru dan Tuhan. Benar katamu. Saya yang katamu itu siapa yang bilangmu bang? Kamu pernah nggak baca Alkitab? Lah, benar katamu yang mengatakan itu siapa bang? Pernah nggak kau baca Alkitab ngaku-ngaku tadi Kristen? Aku nanya itu dulu bang. Ya, Pernah saya tes dulu kau tuh. Lah, enggak pernah, enggak benar deh ini ngaku-ngaku aja nih. Kita tes dulu. bapak kau ngaku-ngaku ngadi-ngadi kau ngomong. Ini pengikut Muhammad begini bicara, enggak ada orang Kristen. Jangan bawa-bawa ke Islam. Turunkan kau dari tadi dia. Pengikut Muhammad dia nih, jangan ngaku-ngaku. Dia tadi open cam dia bukan kayak kau. Dia open cam nampilin salib apa di rumahnya. Ya, pasti pengikut Muhammad. Waduh, dia orang Batak. Oi. Jadi kalau orang Batak enggak ada Islam. Ya silakan holong, kamu Islam atau Kristen holong, ayo. Saya Kristen. Saya Kristen. Jangan mute pernah bisa orang Islam ngaku Kristen. Dia benar Kristen. Dia benar. Ya, gini bang, kelas kaca, Alekku Asian. Yuk, kita buktikan. Yesus lahir di mana? Dengar dulu, kita Tuhan buktikan. Yesus lahir di mana? Di Bethlehem. Dengar dulu bang, dengar dulu. Aduh, dari situ aja kau udah mencret. Gini loh bang, kita buktikan. Aku masuk ke rumahku, abang masuk ke rumah bang. Tunjukkan Bible abang, tunjukkan. Masalahnya kau ngaku Kristen. Jangan kau nggak Kristen aku bang, jadi emosi aku bang. Kau kau sepotong ayat. Coba doa Bapak Kamila dulu. Waduh, dari tadi sudah dites dari tadi. Waduh, Ayo udah tes. Ku tes dia separuh ayat tadi, 13 ayat 13. Masih gak berarti dia ini pembohong dia nih. Buka Google dulu. Menurutmu apa 13 itu? Kau menyebutku aku guru dan Tuhan kan, bukan Tuhan. Itu Tuhan itu kurios. Oi. Benar katamu akulah guru dan Tuhan. Tuhan junjungan itu. Kenapa kau yang mana itu kurios itu? Kalau Tuhan itu teos. Ya Arif, jangan kau yang jawab. Saya tes dulu. Kenapa kau yang jawab? Bang, aku tanya bang, kau Kristen enggak? Kristen enggak? Kristen, kau Kristen? Kau Kristen? Wassalamualaikum. Menceret, pembohong, ketahuan pengikut Muhammad. Dengar bang, ini orang tua bang. Kristen udah? Pengikut Muhammad ketahuan bohongnya. Ini orang tua Kristen enggak? Ido. Tunggu satu ya. Kristen kah bos? Mau bos. Mau. Kau perlu bukti kau kan? Ini semua pekerjaannya ya. Kristen bilang dulu Bapak kami yang di surga. Ini Muslim bang, ini Muslim bang, ini Muslim. Yang saya tanya bukan itu. Jadi bapak kau bilang nggak Kristen aku, anjir. Bukan bicaramu itu dari itu pengikut Muhammad. Kalau bicara dari itu pasti pengikut Muhammad. Anjir lah, apalah. Jangan nggak Kristen. Jijik kali benernya. Ku beli hidup kau. Ku sembelih kau di mana kau sekarang? Sembelih kau. Pisahkan lehermu dari badanmu itu. Stop. Gitu lah. Ku pisahkan lehermu. Ini tempatnya diskusi bukan berantem. Ku pisahkan lehermu itu dari badanmu itu baru kau tahu rasa. Melanggar hukum itu Pak, kalau gitu Pak. Masa ku beli katanya. Gimana Pak? Orang nggak boleh gitu melanggar hukum itu kalau kayak gitu. Santai aja. Jangan terpancing emosi Pak, sabar, istighfar Pak. Bilang anjing lah apalah.
Bagus mabuk tua jak timbang mabuk agama. Kau mulai tadi ngomong aku Kristen, kau nggak ngakuin. Ya memang saya tidak percaya, kau pembohong. Gimana? Karena apa? Karena aku bilang Yesus nggak Kau Tuhan. pembohong. Kau cerita agama, kau pembohong. Cerita agama itu tidak bisa bohong. Kecuali kau di warung tuak, baru kalau kau mau bohong. Orang udah jelas dikatakan, inilah anakku yang kukasihi. Loh, anaknya utusannya. Ngerti nggak, kau paham nggak? Udah aku bilang, itu di Yohanes 13 ayat 13 udah mengatakan Kalau mulai ayatnya telah lahir. Dengar dulu. Ada lagi ayat telah lahir juru selamat Tuhan kita di situ. Ini semua sama di sini, kami semua nggak ngakui Yesus sebagai Tuhan. Udah kami pelajari ini semuanya. Ya kalian kan orang bodoh. Kau yang bodoh. Nah, coba apa definisi menuhankan? Kau bilang pula Yesus Tuhan. Apa definisi menuhankan? Nggak perlu aku jawab omongan kau itu. Nah, sok hebat, sok jago kau tuh. Loh, sok hebat, sok jago. Bilang orang anjir lah, apalah. Binatang lah katanya, kupisah. Kau mulai tadi menekan aku, Bang. Aku bilang kau itu kan sok hebat, pembohong. Gimana kita percaya dulu lah ya. Lek, dengar dulu ya, aku orang Batak lah ya, dengarlah. Dia orang Batak, kau kalau kau tidak ada adab, nggak ada kuakui kau orang Batak. Kau bilang pula aku nggak Batak lagi. Siapa bilang biarpun kau orang Batak, kalau tidak adab saya tidak akui. Dengar Bang ya, saya dibaptis Bang di HKBP ya. Malua saya di HKBP, nikah saya di HKBP Bang. Saya HKBP, tapi Yesus itu Tuhan. Itu bagi abang lah kan. Ini kan saya simpulkan kan bagi saya, bukan saya bilang semua. Kenapa kau memang itu kan harus kita ikut Alkitab, bukan ikut kita sendiri. Gini aja. Stop dulu. Stop dulu bang, biar nggak debat kursi. Bisa nggak dengan pakai otakmu sendiri? Dengar dulu bang. Memang hanya Alkitab tuh. Ini room bukan berantem. Anda kan sama-sama Kristen nih, saling memaklumi. Satu bilang Yesus bukan Tuhan, satu bilang Tuhan. Ya udah gelas kaca aja dulu, buktikan Yesus Tuhan pakai apa? Udah saya bilang tadi Yohanes 13, gimana lagi? Di berapa Pak? Yohanes 13 ayat 13, gimana lagi? Apa bunyinya itu Pak? Bolak-balik. Ini Yohanes 13 itu seperti apa Pak bunyinya Pak? Kenapa? Anda Kristen Islam? Muslim saya Pak. Ya udah nggak usah bertanya. Terus ngapain di sini Pak? Kalau kutanya nanti Tuhanmu siapa, mampu nggak jawab? Bisa, Allah Subhanahu Wa Taala Pak. Gimana Allahmu? Seperti apa? Tidak berbentuk seperti apapun Pak. Tangannya ada nggak? Tidak punya tangan seperti makhluk Pak. Kenapa ada di Al-Quran tangannya sama tangan kanan? Ya itu makna kiasan Pak. Kiasan. Loh kenapa ketawa Pak? Bitisnya ada nggak? Penghujat dia memang. Nggak apa-apa, biar dia mempertontonkan bahwa sesuai dengan ayat ini. Itu menandakan kemahakuasaannya Pak. Berarti punya betis? Tidak, laisa kami seli Isa. Jadi betis itu betis siapa? Tidak serupa dengan apapun. Iya, kenapa dia punya betis? Itu makna kiasan Bapak. Berarti Allahmu itu tidak berwujud? Bukan tidak berwujud, itu ada Pak. Wujud itu ada Pak. Tidak berwujud, aduh. Kalau Yesus itu Pak, Pak. Kalau Yesus itu Pak, gantian Pak. Bijinya Yesus itu termasuk Tuhan nggak Pak? Allah tidak berwujud. Saya udah jawab pertanyaannya 5 kali loh. Sekarang Yesus kan punya biji Pak. Bijinya Yesus Tuhan nggak Pak? Tadi berwujud. Gantian bertanya Pak. Gantian lah. Yesus kan punya biji tuh Pak. Bijinya Yesus Tuhan atau bukan Pak? Punya tangan kan? Yesus punya biji Pak. Dia Tuhan apa bukan Pak? Allahmu itu tangan kanan dua-dua enggak? Nggak bisa diskusi nih ini. Iya, jawab dulu. Ya, diturunkan aja lah ya. Emang selamat tinggal ya Pak ya. Hujat dia memang. Selamat tinggal Mak. Enggak, dia diajak diskusi malah apa loh, buat emosi. Sudah dijelaskan kan kalau tangan itu kan arti kekuasaan. Itu ya.
Nggak Jadi paham banget. Allah Subhanahu wa taala laisa kalimisli saya, tidak ada yang serupa dengan dia. Udah saya jawab berturut-turut pertanyaannya, tapi dia ketawa mendengarkan jawaban aku. Saya tanya balik dong, kan gitu. Jadi Ini kalau inilah bertanya itu Pak, jangan ada unsur kebencian. Banyak kok Kristen itu yang dulu deh, Unitarian itu Pak, dia juga Kristen. Banyak kali di Unitarian di Republik ini, agamanya Kristen kok, tetap mengatakan Yesus bukan Tuhan. Karena mengatakan Yesus Tuhan ya silakan gitu loh. DM aku, nggak peduli aku, ayo nggak perlu jumpai aku. Udah nggak usah berantem lah, santai aja. Enggak loh bang, aku ngomongnya mulai tadi aku mau cari kebenaran, cari ada enggak kan gitu. Malah ngeyel bilang aku nggak Kristen bang, jijik aku dengarnya. Kalau cuma menghujat lah, bukanlah pada udah tua kan kita di sini, masa pada kayak gitu-gitu sih. Diskusi itu benar, slow, santai, biar kita tuh bisa ada penjelasan yang benar. Kita kalau ada istilahnya data ataupun istilahnya di kitab itu mengatakan yang sedemikian, mungkin saya nggak bantah seperti ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masing-masing kan orang bebas siapa Tuhannya kan, nggak boleh maksa orang loh. Ya, iya makanya malah aku bilang Yesus nggak Tuhan, malah aku Kristen. Tapi di KTP Pak siapa sih namanya nih, Pak Holong ini masih Kristen ya? Iya. Dibaptis gitu ya? Dibaptis. Ya udah. Sama kayak gini bang, aku naik ke rumah itu segini juga aku dibuat, dihujat mereka semua aku. Coba kita sambut dulu yang baru naik nih. Silakan yang baru naik. Diam aja lah aku bang. Ya kalau ada yang gitu jangan dilayani lah, jangan ribut-ribut lah, nggak enak didengar. Kalau orang ini digituin ya diajak ribut terus. Apalagi bawa-bawa suku janganlah. Bang Benz, selamat malam. Malam. Ya, Muslim Kristen abang? Kristen. Apa? Kristen. Apa? Astagfirullah, Kristen. Oh, Kristen. Stop dulu tapi Kristen. Ah itu dengar. Astaga. Katolik Protestan bang? Yang penting Kristen. Oh ya udah. Yesus Tuhan berarti. Ya, itu tadi Solong itu katanya Yesus bukan Tuhan. Olong. Jawab Long, jawab. Iya. Jadi saya tanya, siapakah Tuhanmu Holong? Allah Bapa. Ya, siapa itu? Loh, saya kok ditanya siapa itu? Ya Allah Bapa sang Allah Bapa. Kan dua itu jadinya. Sekarang gini, yang di surga siapa bang? Allah. Allah, Bapak yang di surga itu siapa bang? Itu juga, dia juga. Loh kok abang aku tadi abang bilang Bapak jadi dua, kau bilang? Ya makanya aku bilang, siapakah Tuhanmu Holong? Saya bilang Allah Bapa, kau bilang. Iya, terus pertanyaannya? Ya satu-satu lah bilang Allah gitu atau Bapa gitu. Kok Allah Bapa? Iya, iya lah kok Allah Bapa. Nah. Iya, gitu loh. Jadi kamu gereja apa, Holong? Protestan bang, HKBP. Oh, KBP. Masih Kristen ya kan? Masih Kristen bang. Puji Tuhan masih. Berarti kamu nggak percaya Yesus dia Tuhan? Enggak bang. Dia itu utusan bang. Anak Allah bang. Enggak, kenapa? Ya karena memang ada datanya loh bang yang mengatakan inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Oh itu katanya. Jadi gimana dalam Yohanes 10 ayat 30? Aku dan Bapa adalah satu katanya. Gimana itu? Gini juga bang, aku dan anakku satu tapi berbeda derajat bang. Iya, penjelasannya gimana itu? Yohanes 10 ayat 30 itu gimana? Gini ya bang ya,
Nah, itu tadi aku bilang, aku susah kali ngomongnya pakai bahasa Indonesia nih. Kalau ada tadi Rumbata enak kali nih. Oh, bahasa Batak lagi. Aku orang Bataknya aku. Gini lah ya, denger lah ya. Nah, boleh, boleh. Nah, au tu anakku sarupa do ba, leku. Oh, boleh. Nah, sarupa do hakku tu anakku kan. Nah, berarti kalau sama hakku sama anakku, bapaknya siapa bang? Bapak nah. Oh, oke, bapaknya ya kan. Berarti yang tadi itu anakku kan bang. Suruhanku kan bang. Contohnya, kau pergi sana, pergi dulu, ambilkan dulu itu. Itu kan berarti utusanku kan bang. Ya, bukan dia Tuhan. Berarti Tuhan itu kan aku kan bang. Nah, jadi gitu juga. Yesus itu adalah anak Allah. Bukan Tuhan. Ngerti nggak arti Tuhan? Kalau Tuhan itu udah tertinggi bang, penguasa, sang pencipta. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Ya udah. Tidak pada mulanya Yesus menciptakan langit dan bumi, nggak ada Yesus. Dan kalau kita cari silsilahnya bang, duluan Musa daripada Yesus. Lah, kita cari lagi, kita balikkan lagi dengan fakta lain. Yesus itu adalah dilahirkan manusia, sedangkan Tuhan sang pencipta itu tidak bisa kelihatan bang. Nggak ada yang tahu. Kita lihat gambarnya. Coba saya tanya leku ya, Asian. Pernah nggak kamu lihat gambar sang pencipta yaitu Allah? Tidak. Tidak. Artinya yang kamu lihat itu gambar anak Allah yaitu Yesus ya kan? Oh, jadi kamu bilang itu anaknya, bukannya dia Tuhan? Ya, memang betul bang. Orang dikatakan inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Anakku bang, anakku. Ya udah, nggak usah dipanjangin. Secara logika aja bang, secara logika. Kalau abang bawa aku secara fakta dari kitab, oke aku menyerah. Kan mulai tadi aku bilang, aku kurang memahami juga yang namanya kitab. Cuman aku sering mendengar bang, baca-bacaan. Karena aku punya pikiran, punya pendengaran. Jadi kenapa masih Kristen lah? Loh, kenapa masih Kristen? Aku Kristen. Iya, kenapa masih di Kristen kalau nggak mengaku Yesus adalah Tuhan? Aku mengaku Yesus adalah jalan kebenaran. Tapi aku tidak mengaku Yesus sebagai Tuhan. Itu aja loh bang. Yang diajarkan dia itu jalan benar semua bang. Tidak ada yang sampai yang kutanya. Iya kan KBP kan? Gereja KBP kan? Tidak ada yang sampai kepada Allah Bapa tanpa melalui Yesus, ajaran Yesus. Itu kan tidak kan gini, di gereja itu orang lain nggak menceritakan tentang Tuhan Yesus. Ceritakan bang. Jadi lah kenapa masih ada KBP? Pindahlah. Pindah kemana? Itu kemana lah imanmu? Karena kau nggak percaya dengan Yesus kan? Astaga, inilah di sini aku nggak tahu cara ngomong abang tuh arahnya kemana loh. Udah jelas orang KBP memuji Tuhan, dialah Tuhan satu-satunya. Jadi kau belajar apa dari KBP? Memuji Tuhan. Itu dia makanya aku bilang bang. Udah, aku kan banggaan Kristen Protestan, ya. Nah, aku dapat ayat inilah anakku yang kukasih kepadanya aku berkenan. Dan aku menjumpai ayat lagi bang. Barang siapa ingin sampai kepada Bapa yang di surga harus mengikuti ajaran Yesus. Justru itu aku Kristen ingin ngikutin ajaran Yesus. Tapi tidak ada dikatakan akulah Tuhan, akulah Allah, akulah sang pencipta, kata Yesus. Tidak ada. Bahkan dia berdoa, Bapakku yang di surga, kata dia. Dia manggil Bapa dia loh bang. Bukan saya bilang Yesus itu tidak benar bang. Yesus itu benar, jalan yang benar. Betul. Terus? Tapi yang selalu saya sangkal, jangan dikatakan Yesus itu Tuhan. Berarti gimana dalam Yohanes 13:13 itu? Akulah Tuhan dan Guru katanya. Gimana itu? Coba jelaskan. Bang, baca ayat itu bang. Cobalah bang, abang baca dulu. 3 ayat ke bawah dulu bang. Apa itu? Cuman aku kan gini bang. Aku itu ya jujur aja ya. Aku pun orangnya pendosa ya. Dan aku pun tidak ada mengatakan aku itu pintar dalam Alkitab, tidak bang.
Cuman kebanyakan kita orang Kristen itu bawa ayat dalam satu ayat, Bang. Padahal kalau kita baca ke bawahnya lari, jadi lari gitu loh. Larinya di mana? Contoh kan abang bilang tadi apa tadi abang bilang tadi di dalam mana tadi, Bang? Yohanes 13:13. Nah, dengan sebutan Guru dan Tuhan. Guru dan Tuhan. Coba dibaca dulu 2 ayat ke bawah, Bang, atau 2 ayat ke atas, Bang. Yang mana? Coba bacalah. Aku di KP loh, Bang. Aku jaga KP nih. 2 ayat di bawah, di atas. Terserah abang lah, biar kita bisa misalnya nangkap dia itu Tuhan benaran enggak, dialah pencipta apa enggak, kan gitu. Yang mana? Yang 11:12 atau 14:15? Suka abang lah, mau ke bawah mau ke atas terserah abang. Nah, Yohanes 13:13. 17 nomor 13, baca Yohanes 17 nomor 13 itu, coba baca. Tenang dulu kok, Pelik. Ya nggak apa-apa, dibaca juga nggak apa-apa loh, Bang. Kita pun misalnya gini, kita ini mengatakan yang benar, jangan ada dusta di antara kita, apalagi kita sesama satu iman. Beda lah, kalau kau nggak percaya Yesus dia Tuhan, kita beda iman itu. Bukan satu iman namanya itu. Nah udah gini aja, Bang, simpelnya aja, Bang, ya, kita saling menghormati ya. Kalau abang memang mengatakan Yesus sebagai Tuhan, itu abang lah. Namun saya bahkan teman-teman kita baca dulu yang kau bilang itu. Yang mana ya? 14:15. Terserah abang lah. Oke, kita baca ya, Yohanes 13:13. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan. Katamu itu benar, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Ayat 14. Dan jikalau aku membasuh kakimu, aku adalah Tuhan dan gurumu. Dah, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Ayat 15. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Gimana itu? Ayat 14 Bang, ayat 14 kita ulang. Tapi kalau bilang stop Bang ya. Coba lo, Bang. Ayat berapa? 14-nya tadi. Jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku adalah Tuhan dan gurumu. Oh, jadi maka kamu pun gimana? Stop, Bang. Jadi jikalau aku membasuh kakimu, udah, maka dialah Tuhan dan guru tadi. Iya kan gitu, Bang, kan? Ya. Jadi menurut abang Tuhan itu harus membasuh kaki baru dia jadi Tuhan? Membantu dong. Maksudnya? Loh. Tapi jikalau aku membasuh kakimu, kaki siapa yang dibasuh, Bang? Biar dia jadi Tuhan. Kaki murid-muridnya lah di sini. Oh, berarti gini loh, Bang, ceritanya. Jikalau Yesus membasuh kaki saya, maka dia jadi Tuhan saya. Seolah-olah ngemis, Bang, biar jadi Tuhan. Jikalau aku, kata Yesus, jikalau Yesus membasuh kaki murid-muridnya, aku adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu wajib saling membasuh kakimu. Jadi dia memberikan contoh kepada murid-muridnya supaya meniru keteladannya. Berarti gini, Bang, ceritanya kita secara logika loh, Bang. Jika aku membasuh kaki abang, berarti aku jadi Tuhan abang gitu. Bukan, dia di sini kan mengajarkan untuk membasuh sesama dia, sesama murid-muridnya. Loh, aku ngikuti ayat abang loh, ngikuti omongan abang loh. Iya, kan jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku adalah guru dan Tuhanmu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Jadi Yesus itu mengajarkan supaya murid-muridnya membasuh kakinya, temannya. Jadi sama-sama membantu, itu artinya. Saling menolong, saling membantu, gitu loh. Itu artinya. Paham? Halo? Halo? Udah paham belum? Enggak loh, Bang. Itu enggak logika omongan abang tuh. Di mana enggak logikanya di mana coba? Gini. Jikalau aku membasuh kakimu, akulah Tuhan dan gurumu. Betul. Maka disuruhlah murid-muridnya biar berbuat sedemikian sama seperti dia. Betul, pas. Terus? Yang tadi yang abang bilang tadi artinya saling membantu, saling ini, saling itu gitu. Iya, itu artinya.
Itu artinya oke aku ikuti. Berarti kalau aku membantu semua orang di kampung ini, akulah Tuhan mereka gitu. Astaga. Makanya itu kita makanya itu sehingga jadi gini. Jadi kalau misalnya kau buat kebaikan, jadi kau bantu orang, ditiru orang lah kau bantu gitu. Jadi kau Tuhan gitu. Nah, ayat tadi yang menyebutkan seperti itu demikian, Bang. Ya karena dia Tuhan, makanya diajarkan murid-muridnya seperti dia. Saling membantu, saling membasuh kakinya. Entahlah Bang ya, aku minta maaf. Entah aku yang salah. Gini. Oke, yang bikin kau penasaran gini, buka Yohanes 14 ayat 2. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal, jika demikian tentu aku mengatakan kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Itu gimana itu? Coba tanggapi dulu. Pelan-pelan Bang, pelan-pelan biar aku dengar Bang. Soalnya jangan aku Yohanes 14 ayat 2. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Siapa yang menyediakan tempat bagi kita? Ya di rumah Bapakku itu. Bukan rumah Yesus. Dengar dulu. Tenang. Siapa yang menyediakan tempat bagimu? Di tempat Bapakku banyak tempat gitu kan Bang kan? Di tempat Bapak dia kan Bang kan? Ya. Nah, di tempat Bapak dia loh Bang. Yang menyediakan tempat itu emang dia. Terus? Ya. Tadi kita apa ya? Yang pertama kita bawa itu dasarnya aku tidak mengakui Yesus sebagai Tuhan. Nah, di sini jelas diterangkan juga loh Bang. Di tempat Bapak aku, tempat Bapak dia loh Bang, yaitu Allah. Terus? Lah. Kok sekarang aku yang dengar dulu ngomong, dengar aku baca ya. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Titik. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakan kepadamu. Titik. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Siapa yang menyediakan tempat bagi kita? Yesus. Ah, jadi Yesus itu siapa? Anak Allah. Astagfirullah. Orang tadi bilang di tempat bapak dia loh Bang. Berarti dia itu anak bapak dia. Ya betul. Holong betul. Aku tanya dulu sama Holong. Oke. Jelaskan dulu Yohanes 13. Bentar, bentar. Bang Ben, kau kejang-kejang kalau saya masuk. Bentar dulu, bentar aja. Jadi kau berapa kali sebulan Holong? Jelaskan dulu. Izin saya jelaskan. Bang Ben. Dulu. Di tempat bapak aku banyak pisau Bang untuk mau beli. Nggak, gini aja. Kau gereja berapa kali lah sebulan? Hah? Berapa kali kau gereja sebulan? 4 minggu 4 kali Bang. Tiap hari Minggu kau gereja? Enggak Bang, enggak, itu saya akui enggak Bang. Enggak, sekarang jujur aja lah. Berapa kali kau gereja dalam setahun? Dalam setahun bisa kalau dihitung-hitung Bang paling ada 4 bulan Bang. 4 kali. 4 kali. Jadi yang selama kau dengar setahun itu 4 kali kau gereja, apa yang kau dengar di gereja itu? Dibilang pendeta itu tentang Alkitab. Tentang ajaran Yesus. Ya, apa yang kau dengar gitu loh. Salah satunya. Hah? Salah satunya khotbahnya apa yang kau dengar? Tentang apa? Aku jalan kebenaran. Itu kayak mana itu? Coba tanggapi dulu. Akulah jalan kebenaran katanya. Coba tanggapi. Iya, aku kan mulai tadi kan saya akui Bang, Yesus itu adalah ajaran benar. Dia itu adalah jalan kebenaran. Tapi kan saya bilang dia itu bukan Tuhan. Tuhan itu Bapak dia, yaitu Allah Bapa yang di sorga. Ngerti nggak sih? Kok jadi aku jadi, Tuhan. Susah ngajarnya, susah. Ya. Begini Bang Benz. Ya saya jelaskan Yohanes 13 Bang Benz. Di situ original teksnya Hemus penetemu hededeskalos kai korio. Original teksnya. Kau sosok pandai aja terus. Di situ kurio. Original teksnya. Bahasa Indonesia aja kau baca. Ya. Oke, sosok saya pandai jelaskan. aja kau baca. Oke, saya jelaskan nih ya.
Hemes poneite meiho di deskalos kai korios. Di situ di deskalos guru kai kurios. Kurios di situ terjemahannya kalau ditranslatekan ke dalam bahasa Indonesia Tuan bukan Tuhan. Tuan bukan Tuhan. Terus? Nah, berarti apa yang kamu sanggakan tadi bahwa dia adalah Tuhan itu salah, keliru. Makanya orang yang sudah mulai waras seperti Holong tidak akan pernah masuk dalam logikanya kalau dikatakan Tuhan karena dia mati. Mati? Tuhan itu tidak takluk dengan maut. Yesus itu mati. Mati atau bangkit? Oke, saya tanya, yang mati di kayu salib itu siapa? Mati atau bangkit? Yang mati di kayu salib itu siapa? Jawab dulu, Yesus itu mati atau bangkit? Oke, saya tanya, yang mati di kayu salib dulu. siapa? Yesus itu mati atau bangkit? Itu bangkit sendiri apa dibangkitkan oleh bapaknya? Nah, jawab dulu. Bangkit atau mati? Sendiri atau dibangkitkan? Oke. Dia bangkit sendiri atau dibangkitkan? Ya, coba jawab dulu. Oke. Dia dibangkitkan dalam 1 Korintus 14. Mati atau bangkit? Itu jawab dulu. Kau bilang tadi mati. Coba jawab dulu, jelaskan. Iya kan dia mati. Mati terkutuk di kayu salib. Yang mati di kayu salib jelaskan. Siapa? Mati atau bangkit dia? Saya kan mengatakan dia mati terkutuk di kayu salib. Yang mati terkutuk Holong di kayu salib itu siapa, Holong? Kau bilang tadi mati, tidak ada bangkit. Coba yang jelaskan dulu. Coba. Siapa, Holong? Yesus. Nah, orang yang waras pasti mengatakan Yesus. Kamu tidak waras, makanya kamu mengingkari karena kamu. Jadi menurutmu Yesus itu mati, bukan bangkit? Mati. Mati, bukan bangkit? Mati. Serius? Mati. Iya, serius. Mati. Iya, aku tanya Yesus itu bangkit atau mati? Bangkit atau mati? Holong. Yang mati di kayu salib siapa, Holong? Aku nanya samamu, Pelik. Yesus. Berarti orang yang waras mengatakan yang mati di kayu salib adalah Yesus. Ya, terserahmu, aku nanya samamu. Yesus itu mati atau bangkit? Dibangkitkan. Sudah. Sumbat aja mulutnya. Dibangkitkan oleh bapaknya. Yesus itu mati atau bangkit? Dibangkitkan, itu jawabannya itu, sudah. Aku tidak sama-sama, Mos. Yang ngomong tadi katanya mati, Yesus mati. Penonton, kita tanya sama penonton ya. Kita cek penonton dulu masih waras penonton atau tidak. Penonton. Jawab dulu, jangan kau mengelak. Yang mati di kayu salib penonton siapa? Apakah Yesus hidup atau mati penonton? Mati dan bangkit menurut Bibel. Mati dan bangkit pada hari yang ketiga. Mati, semuanya mati. Gimana, Long? Yesus tadi mati atau bangkit? Mati dan bangkit pada hari yang ketiga. Nah, itu betul. Jadi kok kau bilang mati tadi, Pelik? Tapi sebelum bangkit dia mati atau tidak? Sebelum mati. Bangkit, kamu banyak berdusta. Iya, saya tanya kepada kamu sebelum bangkit. Kalau itu kebenaran, bilang itu kebenaran. Jangan kau dusta. Yang Yesus bangkit sendiri atau dibangkitkan? Dibangkitkan. Kalau kau banyak berdusta, kasihan saya tanya kepada kamu, Yesus bangkit sendiri atau dibangkitkan? Agama orang kau bahas, kau balik-balikkan. Yesus bangkit sendiri atau dibangkitkan? Nggak bisa jawab, Holong. Udahlah hidupmu kayak gitu, susah. Nggak bisa jawab, Holong. Pelik. Yang sebenarnya gini loh. Dia itu mati dan dibangkitkan pada hari yang ketiga. Betul, kalau itu. Jangan katanya mati. Iya, dibangkitkan. Yang membangkitkan itu siapa? Bapaknya Yesus. Bukan Yesus itu bangkit sendiri. Dari mana tahu Kak Ustaz? Dari mana? Cari dalilnya kalau Yesus bangkit sendiri. Di mana itu? Astaga. Coba cari ayatnya di mana kalau Yesus bangkit sendiri. Coba cari di mana dia dibangkitkan. Banyak. 1 Korintus 14 nomor 6. Aku tak Pelik tadi kau katakan mati atau bangkit Yesus itu. 1 Korintus 14 nomor 6. Pelik, kau jawab dulu. Kalau kau ngomong jawab dulu itu. Kalau nggak kau diam. Kalau kau nggak bisa jawab diam. Tadi kau bilang Yesus mati atau bangkit? Yang mati di kayu salib tadi siapa? Yang mati digantung di tombak Longinus. Otakmu di mana? Mati atau bangkit? Otakmu nya nggak ketah ke mana? Ya, Tuhannya mati kok kepanasan penonton. Oke, aku tanya, Muhammad mati atau bangkit?
Kalau kami jujur, Nabi Muhammad mati, sudah selesai kan? Nabi Muhammad bukan Tuhan. Nabi Muhammad bukan Tuhan ya. Wafat biasa ya, sudah. Jadi Nabi Muhammad kemana dia perginya? Iya, itu masih di alam barzah dia. Rohnya sudah ada di Allah. Di mana itu? Ya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya Ya, aku aku adalah tanya milik udah Allah Muhammad dan itu kembali kemana? lagi kepada Allah. Sudah itu ya. Jadi dia manusia biasa. Loh iya dia bukan Tuhan. Waduh, sudah Manusia dibilangin biasa ya. Jadi kenapa kalian tinggi-tinggikan kalau manusia biasa? Loh dia nabi, khutamun nabi dia. Penutup para nabi dan rasul. Waduh. Nabi Muhammad Bukan Tuhan, Nabi Muhammad itu bukan Tuhan. Waduh ini. apa keunggulan daripada manusia biasa? Oke, begini Bang Benz. Kalau Nabi Muhammad itu mati wajar karena dia adalah nabi. Saya Yang tanya tidak tadi wajar, sama yang kamu, tidak Felix. wajar kalau Tuhan mati, yang tidak wajar kalau Tuhan yang mati. Mati atau Tuhan bangkit? yang mati dan Jawab dibangkitkan. dulu. 1 Korintus 14 nomor 6, Tuhanmu Yesus itu dibangkitkan. mati. Itu baru kau nggak bisa jawab. Ngomong. Kok patah-patah suaramu Bang Ben? Ya salah di mute. Kalau kali mute di mute. Aha. Ya gantian lah, gantian. Tunjukkan kalau Yesus itu bangkit sendiri, tunjukkan ayo. Ya, kita pakai data begini Ya, Bang pakai data. Benz. Bang Benz, kita Gantian. pakai data. Kalau pakai congor, kan enggak bisa kalau pakai congor. Tadi Yesus Tunjukkan mati. data dalam Coba Bible kalau tunjukkan. Yesus bangkit sendiri, silakan. Jelaskan dulu di mana Silakan. dia mati, bukan bangkit. Coba jelaskan. Oke, saya perlihatkan data ya. Oke, saya perlihatkan Ya. data. Jawab dengan pertanyaanmu tadi, pernyataan tadi Yesus mati kau bilang. Coba dulu. Oke. Kamu perlihatkan data juga sebentar ya kalau Yesus bangkit sendiri ya. Kau jelaskan aja menurut pendapatmu Nggak tadi. perlu, kau bilang saya, Yesus saya mati. perlihatkan data supaya penonton juga tahu. Dah, tunjukkan datamu, tunjukkan. Macet. Ya, macet. Nah, jangan kejang-kejang ya. Mana? Oke, dalam 1 Korintus 11:26, sebab setiap kali kau makan roti dan meminum air dalam cawan, kamu memberitakan kematian Tuhan. Terus? Ya, kematian Tuhan. Ini apa ini bacanya? Kamu baca ini Bang Benz. Apa ini? Kematian apa di sini Bang Benz? Jadi kalau Ayo misalnya kau baca dulu nih, diangkat kau ke baca neraka dulu di nih. Mana? Kematian apa ini? Bentar, jelaskan dan Kamu kau baca dulu ini. kejang-kejang. Udah Kamu kau baca memasuki dulu ini. orang sembarangan, kau kejang-kejang, aneh kan Kamu kau. baca dulu nih, kamu baca dulu nih. Yang Udah nggak ada ilmu. Ayo. Bilang Tuhan orang mati. kamu baca dulu. Lo kok meledep? Baca dulu ini. Bacalah. Oke, saya bacakan ya. Sebab setiap kali kau makan roti ini dan meminum air dan cam, kamu memberitakan kematian Tuhan. Nah, ini yang mati ini siapa? Ini Baca Tuhan sampai ini. habis, baca. Iya. Sampai ia datang. Nah, ini mati dulu. Dia mati Terus? kan? Dia mati baru dia bangkit menurut Bible. Jadi kalau tidak ada di Saya dunia tanya ini, kepada manusia kamu, ini saya tanya mana? kepada kamu, mana datanya? Yesus bangkit Saya sendiri, tanggapi ayo. pernyataan itu Ayo, dulu, ayo, baru kamu bertanya. tolong campak kajata tanya, di mana Yesus bangkit sendiri, Dia ayo. aku tanggapi dulu isinya, baru kamu bertanya. Ayo, di mana datanya Yesus bangkit sendiri, ayo, aku celuk. Ayo. Kau jangan pakai toak kalau ngomong. Kau nggak bisa diskusi kalau emang. Marah kau kalau kita pakai mana datanya Yesus bangkit sendiri, ayo. Ayo. Jangan kau pakai toak kalau Ayo, ayo, ayo. Ayo, ayo, ayo. Tenang, Ayo, tenang, ayo. tenang. Kuculuk, ayo, kuculuk, ayo, ayo. Kucul, Mana kalau datamu kuculuk. Yesus bangkit sendiri, ayo, ayo. Kalau kuculuk itu jangan ngomong kuculuk. Ya ayo datamu kuculuk, mana datamu? Kalau Yesus bangkit sendiri, ayo, ayo, ayo. Ayo. Kalau Untuk apa dibangkitkan, penjelasan saya sama perlihatkan kamu datanya ya. kuculuk?
Ayo aku celuk datang mana? Ya 1 Korintus. Kamu ada ilmu itu apa? 14 nomor 6 Yesus dibangkitkan ya. Untuk apa aku jelaskan samamu itu? Ayo. Di mana datanya? Assalamualaikum. Ya di mana datanya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ganti akun ya. Iya. Sayang ketemu OT-nya gini nanti akun itu punyaku. Lanjutkan. Saya hanya mau minta data dulu Ustadz Alif tentang Yesus bangkit sendiri. Ayo. Bang Ben. Oke ya. Sederhana aja kalau gitu, Ahi Felix. Kalau bangkit sendiri berarti dia lagi tidur. Kalau dia dibangkitkan berarti memang dia mati, kan gitu. Iya betul. Lanjut Ustadz Alif karena memang tidak ada. Lanjut aja, tuntaskan aja dulu nggak apa-apa. Tapi ini kan sudah diam dia, berarti dia sudah keok. Bang Ben, kamu lihat tadi aku bilang kan aku belajar pingin tahu. Abang bilang tadi Yesus mati atau bangkit. Oke, saya katakan Yesus itu mati dan pada hari ketiga dibangkitkan. Nah, sekarang abang ini minta data. Ini baca. Diam kau dulu, diam. Ini baca. Ia tidak ada di sini sebab ia telah bangkit. Apa ini Felix? Mana kematian di situ? Bangkit dari tidur itu. Mana kematian di situ? Mana? Ini apa bacanya Felix? Mana kematian di situ? Ini apa bacaannya Felix? Ini apa ini bacanya? Itu yang bilang siapa itu? Ini itu apa bacaan Felix? Itu bangkitnya itu Ini apa bacaannya? Ini apa bacaan Felix? Itu dibangkitkan apa bangkit sendiri? Ini apa bacaannya Felix? Ini baca dulu ini. Baca, itu bangkit, tapi pertanyaannya dibaca dulu. Dibangkitkan atau bangkit sendiri? Yuk, itu dibangkitkan apa bangkit sendiri? Coba. Oke. Coba baca dulu. Coba baca dulu. Sabar Ustaz Arif, saya psikolog. Bang Benz, di mana di situ bangkit dari kematian? Baca dulu. Saya baca. Ia tidak ada di sini. Berarti dia masih hidup. Ia tidak ada di sini sebab ia telah bangkit. Mana di sini kematian? Oke. Saya gantian ya. Kita gantian. Saya perlihatkan data. Besarkan saya, Bos. Udah paham? Berarti dia bangkit bukan mati kan? Besarkan saya, Bos. Iya. Oke. Itu kan di situ tidak ada kematian ya. Oke, besarkan saya, Bos. Jangan modal congor aja. Kamu baca ini, coba kau baca ini. 1 Korintus ya 6 nomor 14. Kamu baca keras-keras. Tadi kan saya baca, kamu punya. Ayo baca. Saya baca. Tolong dibacakan Holong. Oke. Allah sudah membangkitkan Tuhan Yesus daripada kematian. Demikian juga Allah akan membangkitkan. Ya, pertanyaannya Holong, siapa yang membangkitkan Yesus? Allah. Allah kan? Ya. Jelas kan? Jelas. Oke, saya ulangi. Allah telah membangkitkan Yesus dari kematian. Demikian juga dengan Allah membangkitkan kita daripada kematian dengan kuasanya. Yang tadi data yang ditunjukkan bangkit. Tapi tidak tahu bangkit dari tempat tidur seperti apa yang disampaikan Ustaz Alif atau bangkit dari mana itu? Bangkit dari kubur. Ya, lanjut Ustaz Alif. Oke, baik. Terima kasih, Ahi Felix. Sebenarnya ya, ada data yang lebih bagus lagi. Itu lebih menjelaskan, lebih kena lagi. Yang selama ini digadang-gadangkan oleh teman-teman Kristen itu sebagai Tuhan. Karena di dalam kitab KPR 3 nomor 26 itu malah lebih jelas lagi. Siapa di situ yang dibangkitkan? Ini versi Petrus. Petrus kan lagi khutbah. Dia berkata, dan bagi kamulah pertama-tama Allah membangkitkan hambanya dan mengutusnya kepada kamu. Jadi Yesus di situ sebagai hamba Tuhan yang dibangkitkan oleh Tuhan. Nah, tapi nanti versi untuk orang Kristen, Tuhan yang dibangkitkan oleh Tuhan gitu. Baca. Memberikan tentang kekuasaan Allah dalam kebangkitan, baik kebangkitan Yesus maupun kebangkitan orang percaya. Tetap memberikan harapan bagi orang percaya untuk hidup kudus.
Nah, Ini kuasa arti- siapa itu Bang Holong? Bang Dalam Holong 1 Kristen Korintus juga kan? Ayat 14 nih. Kuasa Ini siapa artinya itu Bang Holong? Yesus bisa bangkit Bang Holong. Silakan dibaca Bang Holong. Ini ya. Ini artinya Holong. ya. Iya, itu yang ditampilkan. Ah, ditutup. Atas kuasa siapa Yesus itu dibangkitkan? Nih. Coba baca ini nih. Coba. Baca Kemia lah. Ustaz Alif. Kemia Ustaz. Oh iya, ini kitabmu atau bukan ini? Baca lah ini. Ini kitabmu atau bukan? Jadi kitabmu lagi berantem gitu? Gimana? Ayo, kita yang mana yang paling kuat? Ayo, surat Paulus atau Petrus? Nah, Dulu lah ini. di sini dikatakan, Ini baca ini dulu dikatakan lah. dan bagi kamulah pertama-tama dulu lah, Allah Alif. membangkitkan hambanya. H huruf besar, N-nya huruf besar. Ini siapa di sini? Ayo, siapa yang paling kuat? Paulus apa Petrus? Oke, aku tanya dulu. Kamu ini apa Lah. gelarnya? Ustadz atau gimana atau apa? Enggak, saya hamba Allah. Dah. Bukan Ustadz. Ya, kembali ke topik, silakan. Bentar, saya tanya dulu. Kamu Ustadz atau bukan? Marbot, saya marbot. Cepetan. Jawab dulu, kamu Ustadz atau bukan? Bukan, saya marbot di masjid. Jadi Nah, ini kenapa siapa di sini yang kamu dibangkitkan? Jadi kenapa kamu disebut Ustadz? Saya tanya. Saya ini hamba Tuhan, Bang. Iya, kamu disebut Ustadz kenapa? Ida manggil kamu Ustadz kan? Kenapa? Ya karena saya ini hamba Tuhan. Jadi setiap hamba Tuhan dipanggil Ustadz. Nah, emang Yesus bukan Ustadz? Saya tanya dulu. Jadi setiap hamba Tuhan dipanggil Ustadz. Lah iya, Yesus kan Ustadz, dia guru, dia ngajar. Ayo. Yesus Ustaz Pertanyaan juga. saya, Makin capek kau nanti. Yesus Tuhan itu, adalah Ustadz. dia itu guru, dia ustadz, dia pengajar. Anda setuju nggak dia ngajar? Nah, ustadz itu, Ustadz Yesus, Setiap hamba ya, Tuhan, Ustadz apakah Yesus disebut itu Ustadz? dipanggil sebagai hamba, gitu. Kejang kan? Kejang-kejang kan? Oh, jadi Yesus kejang-kejang, gimana sih? Kan? Ini gimana ini? Ini siapa yang dibangkitkan ini? Ditanya apa, jawab apa, lari dia. Enggak, jadi Korintus jadi berantem nggak sama kitab kisah ini? Makanya Nggak jadi. saya tanya, jadi setiap hamba Tuhan disebut Ustadz. Lah ini di sini siapa ini? Itu aja kok nggak bisa jawab. Mau bahas Ya udah, masalah ini berarti kita. Ustadz Yesus ya di sini ya. Saya tanya apakah hamba Tuhan disebut Ustadz? Ustadz Yesus. Bah, kejang-kejang, framing. Lo kok framing gimana sih? Orang lagi bahas di sini yang dibangkitkan oleh Tuhan itu hamba Tuhan. Nah, hamba Tuhan ini juga seorang ustadz, dia ngajar. Ya udah nggak apa-apa kalau kamu pakai Ustadz Yesus, nggak masalah. Aku tanya kau, apakah kau Ustadz? Saya bilang, hamba Tuhan. Saya hamba Tuhan. Nah, jadi hamba Tuhan itu disebut Ustadz. Ya saya hamba Allah. Nah Yesus ini hamba Tuhan nih. Jadi hamba Allah itu disebut Ustadz. Iya ini hamba Allah nih, hamba Allah nih. Nah, Anda Iya. setuju nggak Yesus sebagai guru? Pertanyaan saya, apakah hamba Allah itu disebut Ustadz? Dia teman-teman kita paham kualitasnya, dia berusaha ngeles terus. Nggak apa-apa lah. Setiap kali dia ngeles saya kembalikan ke sini ya. Pokoknya nggak akan saya tutup. Makanya saya tadi sengaja ganti akun host, itu sayang akun utamaku. Oke? Iya, nak. Gimana? Tiap kalian diskusi bahas Nggak, Alkitab. di sini yang dibangkitkan oleh Allah itu siapa di sini? Hamba Tuhan bukan? Maksudku, setiap kalian diskusi bahas Alkitab Ya, aja. kok jadi ke sini? Kapan tampilnya? Kapan? Kenapa jadi ke sini? Oke. Nah, kita buktikan. Ini kan hambanya ya. Ini kitabnya Kristen sendiri, dia itu haknya huruf besar dan N-nya juga huruf besar. Nah, lebih kuatnya lagi bahwa Yesus itu sebagai hamba masih dipakai pasal yang sama di nomor 13-nya. Nah, di nomor 13-nya dikatakan nih, ini Tuhannya Abraham, Tuhannya Ishak, Tuhannya Yakub, adalah Tuhan nenek moyang kita, telah memuliakan hambanya yaitu Yesus. Nah, jadi Yesus itu hamba Tuhan. Hamba Tuhan itu ya berarti dia mengabdi kepada Tuhan. Nah, hamba Tuhan ini tadi dibangkitkan oleh Tuhan. Bang Holong, Anda setuju nggak Yesus di sini disebut hamba Tuhan?
Setuju. Setuju, tertulis kan? Iya, betul. Nah, hamba Tuhan ini dibangkitkan oleh Tuhan. Betul kan, Yesus itu Tuhan. Lah, di hadapan Tuhannya Abraham, di sini Yesus sebagai apa di sini coba? Ini saya giniin tampilannya ya. Hamba Tuhan itu. Di hadapan Tuhannya Abraham, Tuhannya Ishak dan Tuhannya Yakub, Yesus sebagai apa di sini? Udah kacau kok kan? Hambanya. Tuhan kan? Kok jadi kacau? Ustaz Alif itu nggak sadar dari tadi ya. Ustaz Alif itu ngomong sama karung basah. Oh, ya Allah, Pak. Iya, karung basah ya. Iya, iya. Iya. Enggak gini loh. Sudah disebutkannya. Nggak Yesus perlu itu kita adalah kayak Tuhan. gini ya. Betul. Bang Ben, Kalau itu tidak saya bantah. Kalau Bang Ben. kamu menyebutkan Yesus itu adalah Tuhan, dah selesai. Loh, Gitu loh. hamba Tuhan, tadi dia Tuhan apa hamba Tuhan tadi? Tadi kau bilang Yesus adalah Tuhan. Tadi kau baca, kau baca Hamba tadi. Di mana? Di mana di sini dibacanya? Kupingmu. Tadi kau yang baca tadi gimana? Lah ini Tuhannya Abraham, nih Allah Abraham, Ishak dan Yakub adalah Tuhan nenek moyang kita, telah memuliakan hambanya yaitu Yesus. Nah, Yesus ini hamba dari Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub kan gitu. Terus? Nah, ya udah. Kau menuhankan hamba Tuhan kan? Jadi kenapa kau bilang tadi Tuhan itu adalah Yesus? Kau bilang Di mana tadi saya bilang gitu? itu tadi sama si Olong kau diskusi tadi. Kok saya tanya, Holong percaya nggak Yesus hamba Tuhan? Holong percaya, kelar kok. Tadi katanya Yesus adalah Tuhan. Enggak gitu loh Bang Ben. Percaya nggak kau? Gimana? Coba. Ya, percaya nggak kau Holong Yesus itu hamba Tuhan? Saya bilang, iya saya percaya. Oh gitu. Ini loh pertanyaan saya lagi Bang Ben. Tadi Bang bilang kalian itu membahas-bahas masalah Alkitab setiap buka room. Ini pun udah saya bilang juga Bang. Janganlah kita bahas-bahas. Contoh aku kemarin masuk ke Bang Edi TV. Sekarang gini lah, kita dulu lah yang mulai membuat misalnya menghentikan, jangan membahas-bahas masalah agama orang inilah. Bisa enggak? Terus? Contoh nih, yang sekarang paling populer saya lihat tuh Bang Edi sama Bang Eveling itu selalu membahas Al-Quran gitu. Tolonglah ke situ ayo kita berdua ke situ berangkat. Kita bilang stop, jangan bahas itu gitu. Agamamu kan turun kan kau langsung. Agamamu Kristen langsung turun. Belum sempat ngomong udah turunkan. Kan gitu. Sekarang gini loh, sama loh Bang. Kita hentikan mereka untuk enggak bahas kitab kita. Kita membahas kitab mereka sama aja loh Bang. Jadi masalah juga. Pernah aku naik mau bilang itu, jangan kau bahas kitab orang Edis supaya enggak dinaikkan. Ditanya agama mau Kristen. Maaf ya Bang, turun katanya. Kalau Kristen itu makanya kita itu sepakat orang Kristiani memberontak itu Adis TV, dia lah buat masalah besar. Jadi gimana caranya? Mau kita bilang kita agama kita beda kan tidak mungkin. Gini loh Bang, jangan karena satu orang mampus 1000 orang. Makanya dibilang dari si Edis dulu kita suruh berhenti, baru orang ini ngikut gitu loh. Cuman kan kita nggak bisa memberhentikan dia. Setiap naik kita ditanya agama Kristen, dah turun katanya. Oke, berarti abang sepakat kan dengan saya bahwa Edis itu adalah pemberontak? Bukan pemberontak, tapi jangan bahas agama orang gitu loh. Turunkan apa? Jangan istilahnya kita ngomong langsung turun. Belum sempat kita bernarasi tentang agama orang, turunkannya. Contoh, Bang Eveling juga saya bilang jangan lagi bahas-bahas Bang, jadi nggak enak Bang. Apalagi kami nih ya Bang, di Riau ini Bang, kekuatannya itu adalah Muslim ya. Kami itu bersatu Bang, saling toleran. Ya jasanya kami itu ya satu loh Bang, walaupun berbeda agama. Hanya karena di TV sekarang ini jadi ada ibaratnya kami ini agak menjauh. Makanya aku bilang dari kita dulu yang berhenti, dari si Edi, siapa lagi yang Kristen, si Erika berhenti dulu, orang itu baru orang yang berhenti. Gak mau, orang mereka itu cari makan dari Komal yang kima orang. Ya makanya dibilang ya nggak mungkin kita menyamar kan, ditanya agama apa, bilang agama orang kan nggak mungkin kan.
Dengan alasan Edis TV mengatakan mereka duluan. Ya udah, kita mengalah aja lah. Mengalah untuk menang nggak masalah. Aku udah pernah naik ke roomnya, ke room si Edis. Kusuruh dia ngomong gitu. Tanya agama langsung dia turunkan. Nah, maaf ya Bang katanya. Jadi kapan kita mau ngomong? Di taping bukan dibaca-bacanya. Makanya aku bilang dari kita dulu yang berhenti. Jadi orang ini pun pasti berhenti gitu loh. Ya gitu. Ya contohnya, ya saudara-saudara kita yang ada dari beda iman dari kita, mereka lanjut, terserah mau berkuar-kuar terserah. Kita diam aja nggak apa-apa. Makanya sih di situ kan nggak di sini dia. Kalau di sini kan bisa suruh kan kalau jumpai dia. Gitu. Makanya itu saya katakan. Jadilah kamu seperti domba di tengah-tengah serigala. Pukima Edis TV nggak ada yang berkeberaniannya sama sekali. Jangankan seperti domba di tengah-tengah serigala, seperti ikan di depan sosis pun nggak berani dia. Iya, yang penting kan toleransi kita kan harus kita jalin gitu. Kalau dia aja kayak gitu, jangan usah kayak ikutan. Nggak, gini loh Bang, aku kan karena aku juga istilahnya berteman dengan walaupun beda agama Bang. Di sini aku sering masuk masjid, bahkan aku bisa ajan. Ya aku nggak bisa, cuman ya kan aku banyak yang muslim juga. Belum nggak juga aku ikut masjid. Ngapain ke masjid? Ada kan gitu. Jadi saling menghargai loh Bang. Iya menghargai juga, tapi ngapain masuk ke masjid gitu loh? Nggak apa-apa loh. Orang semua agama mengejarkan yang benar, nggak ada yang salah. Nanti kau di apa lagi? Dibilang kayak siapa sih Edis TV? Dibilang nanti kau pembuat takjil. Itulah kan, itu jadi satu apa tuh Bang? Satu hinaan itu Bang. Nggak boleh gitu Bang. Makanya aku bilang, ngapain di masjid? Kalau Kristennya Kristen, ngapain kau ke masjid? Masalahnya Kristennya si Holong ini beda dengan Kristennya Bang Ben. Tolong dulu. Tolong Anda dengarkan ini baik-baik. Tolong Anda dengerin ini. Tolong diviralkan ya di dalam terjemahan lama TL ya. Misalnya Yohanes 13:13. Di situ kata-katanya begini, kamu menyebut aku guru dan tuan, dan katamu itu tepat, memang akulah guru dan tuan. Nah, tuan apa Tuhan? Tuan. Lalu di terjemahan baru ganti, kamu menyebut aku guru dan Tuhan. Itu suara siapa? Edis. Menurut Edis, pertanyaannya diam dulu kau. Menurut Edis, diam dulu. Menurut Edis, rekam video orang, pertanyaannya apa? Diam dulu, saya mau ngomong. Menurut Edis, Yesus itu Tuhan apa Tuhan? Tuhan. Menurut rekaman tadi, Edis berkata, Yesus itu Tuhan apa Tuhan? Jawab Bang Ben. Dia ulang lagi. Menurut rekaman tadi, suara Edis, Yesus itu Tuhan apa Tuhan? Jawab. Pendukung Edis pingsan total. Itu Edis waktu di Indonesia. Setelah dia kabur ke luar negeri demi untuk isi perutnya, sekarang Yesus sudah menjadi Tuhan buat dia. Saya pun udah naik ke room dia loh Bang, dan saya mengatakan Yesus itu, dia mengatakan juga loh Bang, Yesus itu bukan Tuhan. Dia udah ngakuin itu Bang, ada tuh Bang, di video dia itu ada tuh Bang. Aku sendiri yang langsung on cam aku di situ Bang. Anehnya lagi, Kristen kok berbeda Tuhan dengan Yesus, kok percaya sama Edis? Ada apakah itu? Sekarang logikanya gini loh Bang, ini yang kebanyakan nggak mau mikir dulu. Ayo Edis, lawan mereka, lawan lah. Keluar-keluar di bawah, yang nggak tahu akibatnya apa. Contoh aku kemarin ke tempat Bang Epeling stop lah, malah aku dibilang nggak waras lah, malah aku dibilang nggak Kristen lah. Nggak boleh loh, semua agama itu mengajarkan yang benar. Jangan engkau membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan berdusta, semua mengajarkan itu.
Haram itu semua. Jadi menurut Holong, Yesus itu bukan Tuhan ya? Ada lagi nih, ada lagi di satu nih. Dengerin dulu. Simak suara berikut. Siapa kira-kira? Cepat dengar dulu ya. Inilah bodohnya saya di sini. Di sini bodoh sebenarnya. Saya yang memuridkan dia itu, saya yang dia mengakui Yesus adalah Tuhan. Saya yang memuridkan dia. Bodoh dia itu dulu. Astaga. Dengar dulu ya apa ucapan saya di sini. Sampaikan kepada teman-teman yang di live ini. Udahlah. Udah musik. Siapa suara tadi yang mengatakan Yesus itu bodoh? Yang jelas bukan Muslim. Siapakah itu? Walabu. Mau diputar lagi yang lain? Kita dengarkan lagi. Debat sama Muslim. Pendeta HTD belain siapa? Saya Pendeta Tanhoinai dari Gereja Alkitab Allah Esa Firman Utama Gaifu. Saya tuh ditanya, Pak Pendeta HTD, kalau Kudus TV debat sama Muslim, Pak Pendeta HTD belain yang mana? Saya belain Muslim. Kok bisa begitu, Pak? Kudus TV dan Sopkatul janda mentul-mentul. Sekarang udah nggak mentul-mentul, soalnya udah kadaluarsa. Udah kelamaan. Itu dua pengecut itu lari ke sana. Kalau berani kamu ada di sini. Dan kedua orang ini, Kudus TV dan Sopkatul janda mentul-mentul itu bukan tipe pendebat. Dia tipe penghujat caci maki. Dia tidak bisa menyusun kata-kata untuk sebuah debat. Nggak bisa dia. Cukup Pak Pendeta, cukup. Pak Pendeta, cukup Pak Pendeta, cukup. Lanjut. Jadi gini Bang Ben, ketika Edis TV di Amerika tadi mana lah dia tuh ya, dia live ya dengan apa itu sekarang contohnya itu kita lihat sekarang dia katanya mau buat tempat dia mau live tuh kan, minta sumbangan tuh, baru minta koin tuh ya, walaupun dia nggak minta yang kita kasih karena yang ngasih itu mungkin otaknya entah udah di kaki dia nggak tahu juga kita kan. Dia senang di sana, kita kena musibah di sini, dia buat itu jadi PT dia Bang. Dibuatnya itu jadi PT dia, apa tuh dikatakannya? Inilah Islam, kayak gini caranya gini. Ustaz, Alif mute. Apa nelpon apa dia? Yang punya nasib teleponan. Bang, materinya itu dia, yang kenanya kita, dia tertawa aja, mau kita mampus juga nggak peduli dia. Tadi yang mentul-mentul siapa ya mentul-mentul? HTD, editor pendeta. Enggak, yang mentul-mentul itu siapa? Oh, Sopi Katul. Sokatul janda mentul-mentul. Ini Pak, tadi ada aja istilahnya. Jadi pada dasarnya sebenarnya kalau pengen di polling ya, banyakan orang Kristen itu nggak suka Edis caranya gitu loh, memecah belah. Iya loh Bang, jadi gini loh Bang, dia itu bernarasi-narasi nggak betul gitu kan ya, jadi membawakan apa ya, kalau kita ikutin jadi malapetaka loh Bang. Dia itu soalnya diskusinya bukan diskusi benar ya. Kalau saya ya maaf ya, tadi itu saya lihat itu kan Jumaat, entah itu Jumaat aslinya atau enggak. Kalau saya katakan dari Muslim sama Edis TV itu sama, itu bagi saya ya. Coba kita lihat Ustadz PI, enak loh Bang, kita ajak diskusi itu benar, enak, kita dinaikin diskusinya enak. Aku ada 4 PT sama dia itu enak ngobrolnya. Dia tuh saya bilang kalau Ustadz itu saya nyatakan dia itu Ustadznya memang betul-betul Ustadz.
Yaudah, Bang Holong, kita ngobrol lagi aja yuk di sini. Kayak tadi kayaknya abang kan open cam. Yuk kita sambil ngobrol santai lagi yuk, sambil diskusi mengedukasi yuk. Ya, ayo Bang Holong. Yesus itu Tuhan apa utusan bagi Bang Holong? Bukan itu. Ya udah itu. Pak Holong ini kan sudah percaya satu Tuhan. Iya. Apa yang mengganjal Anda tidak total sekalian ke Islam? Kan udah hampir sama loh syahadatnya gitu kan. Kira-kira gitu Ustaz, topiknya Ustaz, apa yang menghalangi dia sekalian? Aku mau dilanjut, betul, dilanjut kepada topik yang menarik Bang Handi. Ya Bang Holong, kita ngobrol santai ya. Sambil open cam Bang Holong, gak apa-apa Bang Holong. Ya kayak tadi lah kita. Kayaknya tadi aku lihat Bang Holong ini kan open cam. Gini Bang Holong, pertama saya izin menyampaikan dulu ya yang disampaikan oleh Al-Quran sebagai seorang muslim ya. Sebagai seorang muslim, saya punya prinsip dulu nih sebagai iman seorang muslim. Pertama, saya membaca Masya Allah di dalam surah Maryam, nama dari ibunya. Ayat 30. Bismillahirrahmanirrahim. Qala inni Abdullahi ataniyal kitaba wa ja'alani nabiyya. Nabi Isa berkata, aku ini seorang hamba Allah, hamba Tuhan. Dan aku diberikan Alkitab dan aku dijadikan seorang